Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice. Terima kasih yang sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Tentu saja channel ini bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang pada kesempatan kali ini dengan topik misionaris radikal, karena akhir-akhir ini banyak sekali oten-oten yang menyamar seperti muslim padahal dia adalah misionaris Kristen yang menggunakan atribut muslim, menggunakan hijab, padahal di kesehariannya mereka tidak menggunakan hijab. Tentu saja mereka bertujuan untuk menipu umat Islam agar mengikuti ajarannya. Jadi kita perlu waspada dengan oten-oten seperti itu. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Ya, inilah C1 sampai C6. Sekarang saya mau menanggapi Mikana dan Lina. Apakah boleh? Tidak boleh dong. Ini Bunda Maria pakai kerudung kok. Ya, kamu sehari-hari pakai kerudung nggak? Ke mall pakai kerudung nggak? Ke gereja pakai kerudung nggak? Ya kan? Nah, terus kalau tadi ada ibu yang bilang Ibu Nilawati pakai mantila, itu kerudung tuh, ya. Orang Betawi dari zaman dulu pakai kerudung. Di kampung sawah dekat rumah saya ada gereja Katolik. Orang-orang Betawi, tapi yang dulu tuh kawin campur dengan orang-orang Katolik terdahulu, beli tanah kemudian kawin campur. Tapi alhamdulillah ya, generasi-generasi anaknya sudah kembali kepada fitrahnya, yaitu memeluk Islam. Jadi kalau Mikana Lina Wijaya itu penipuan dan bahkan penghinaan itu kepada Islam. Untung aja Indonesia ya, kalau di negara lain waduh repot lagi. Ke Indonesia mayoritas yang toleransi lah ya sebenarnya, tapi juga jangan sampai kebablasan. Terus mengenai gerakan itu saya tentang juga tuh ya. Untuk anak-anakku yang muslimah, ketika Anda bekerja bosnya itu orang non muslim, jangan mau tolak ketika hari Desember disuruh memakai topi Santa Blau, hantu blau itu ya, itu pagan itu, jangan mau. Udah pakai jilbab lalu disuruh pakai topi Santa Claus, jangan mau. Undang-undang melindungi ya, tidak boleh. Kalau diancam-ancam mau keluar, jangan takut, Allah Maha Pemberi rezeki. Kalau tidak ada gerakan perlawanan, semakin diinjak-injak nanti. Ya, saya banyak anak buah saya beragama Kristen, ada 1-2 orang yang Katolik, nggak pernah urusan pekerjaan saya bawa-bawa tentang agama ya. Mereka harus begini, enggak. Mereka punya aktivitas kegiatan keagamaannya, saya hormati, karena saya nggak mau anak-anak saya, maksudnya kaum muslimah, dipaksa-paksa untuk memakai topi Santa Claus di bulan-bulan Desember. Intinya gitu lah ya. Sorry kelamaan standby. Oke, mantap. Sebentar saya mau tanya dulu, ini yang dibawa Maulinda Kristen Muslim. Muslim. Yang di sebelahnya nih Nus Islam apa Muslim? Islam apa Kristen? Halo, open mic. Kristen. Oh, Kristen. Oke. Aku tadi kan ngelihat dari awal tuh. Sebentar, Ibu ya. Jabatan moderator saya serahkan kembali kepada Bapak host. Silakan. Ya, oke. Ya, saya kira ya ini temanya sudah berkembang ini ya ke misionaris radikal ya, bukan misionaris tentunya. Misionaris itu pasti positif, artinya misionaris ini kan masing-masing penganut agama itu membawa misi untuk mensiarkan agamanya. Tetapi tadi menarik penjelasan dari Ustadz Unggul bahwa ternyata profesi misionaris ini ada yang radikal. Itu yang kira-kira akan kita bahas. Kenapa kemudian berkembang
tema ini itu karena fenomena yang dilakukan oleh roti kering tadi naik di sini itu menggunakan atribut budaya budaya Islam begitu, sehingga ini menjadi tema. Nah, saya kira tadi sudah ada prolog yang disampaikan oleh Ustadz Unggul terkait dengan misionaris itu ya, mulai dari C1 sampai C6. Saya kira supaya seimbang dan adil, tentu kita harus berikan kesempatan kepada pihak Kristiani untuk membuat prolog yang sama, atau mungkin ingin langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Unggul. Silakan teman-teman Kristiani. Ada nggak yang dari itu? Bang Nul aja dulu nih. Ya, silakan Bang Salus. Nula Salus. Ya, artinya kalau tidak ada yang menanggapi berarti betul ya yang disampaikan oleh Ustadz Unggul itu ya, begitu ya? Ada yang kurang, saya boleh nampaknya? Ya, silakan. Jadi kan, Oke, terima kasih Bang Hal. Saya nambah sedikit aja ya. Ya betul sih, dan itu di lapangan kita tahu. Nah, tapi kalau radikal itu, Ustadz Unggul jangan lupa, yang radikal itu dia bawa rudal dia, ya kan? Nah itu salah satu misi yang biasa yang pernah kita ketahui di lapangan. Cuman yang di rudal ini Ustadz Unggul khusus dia, khusus cewek-cewek aja. Nah sudah di rudal karena baru sudah pikir baru dimurtadkan, ya, dan itu makna ya. Bahkan mereka masuk Islam dulu, nikah nikah secara Islam. Nah, dan itu artis kan sudah ada yang jadi bukti bahwasanya itu salah satu misionaris, cara-cara misionaris. Nah, itu aja tambahan dari saya. Jadi ya, itu Indomisasi, rudalisasi masuknya di C3 bro, semua udah tercover. Ya, saya nambah sedikit lagi aja lah. Host. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ya, saya sependapat dengan apa dikatakan Ustadz Unggul dan juga Bang Supret tadi ya, bosan ya. Artinya, kalau bisa, mulailah kita aksi penolakan, keberatan terhadap apa yang dilakukan Mikana dan roti kering tadi itu ya. Karena jelas, Bang. Betul itu harus sih. Iya, karena betul. Tadi dari paparan panjang lebar ya. Artinya mereka tidak pede dengan imannya satu. Kedua, misalnya satu betul sekali. Nah, artinya juga gini, sama dengan kata Allah yang mereka pakai. Akhirnya Allah, Rasul dan sebagainya. Akhirnya teman-teman Islam menyatakan, oh samanya Allahnya. Nah, ini muncul lagi nih fenomena baru dengan jilbab. Karena ternyata jilbab yang berjilbab ya, kerudung yang dipakai ortodoks, Kristen ortodoks itu berbeda kok. Ada ciri khasnya. Artinya jilbab yang kita pakai itu ciri khas budaya kita, umat Muslim. Jadi mulai sekarang segeralah kita protes itu apa yang dilakukan Mikana. Bahkan protes serupa juga dilakukan oleh pihak Kristen sendiri. Kemarin Mikana dijejali dia di Room Kristen untuk segera jangan memakai jilbab itu lagi. Karena juga keberatan juga orang Kristen sendiri. Terima kasih. Lanjut. Iya sih, betul. Aku tuh cuma mau nanggepin sedikit, boleh nggak sih? Silakan. Enggak, cuma ngasih tahu aja. Aku tuh jadi gara-gara ngeliat, aku nggak percaya ya tadi orang Kristen pakai jenggot, pakai peci. Jadi malah berpikiran yang selama ini ngebom gerejanya sendiri, jangan-jangan mereka juga tapi pakai atribut orang Muslim, jangan-jangan ya. Tapi memfitnah orang Islam, apa begitu sih gitu? Jadi saya jadi takut sendiri gitu, jangan-jangan orang ini ngaku-ngaku Muslim tapi difitnahin gitu. Soalnya kan banyak tuh di dekat rumah saya ini gereja, kan banyak tuh kejadian gereja kena bom-bom itu. Tapi ajaran kami kan nggak ngajarin untuk saling membunuh, ngebom gereja gitu kan. Tapi ngelihat dari penampilan si Roti tadi, dia ngakunya Kristen tapi berpenampilan ciri khas orang Muslim, aku jadi curiga, jangan-jangan mereka yang ngebom sendiri itu ya memang golongan-golongan mereka pakai atribut Muslim, apa benar nggak sih gitu. Jadi saya jadi rasa takut juga, nada udah mulai terjebak gitu. Ya. Ya. Silakan Pak Nula. Ya, silakan Pak Nula. Tadi ada yang mau ditanggapi, silakan. Pak Nula.
open mic. Oke Bang, terima kasih ya, makasih untuk kesempatannya ya. Jadi saya mau menanggapi sedikit ya Bang. Jadi menurut saya yang disampaikan teman-teman Islam tadi ada benarnya, tetapi perlu saya ini ada kasih mungkin sedikit sanggahannya mengenai beberapa hal. Ya, semua yang disampaikan itu kalau misalnya menurut ajaran Islam itu memang seperti itu, saya nggak bisa melarang itu kalau menurut ajaran Islam seperti itu. Tetapi kalau dalam kacamata kehidupan kita bernegara, untuk persoalan-persoalan seperti misalnya yang disebutkan tadi sama Mbak Malinda tadi ya, misalnya mengenai masalah jangan-jangan ini dengan penampilan seperti itu kemudian mereka yang membom gereja kemudian seperti play victim gitu Bang, bahwa umat Islam yang membom apa begitu. Nah saya terima dengan pernyataan itu, tetapi saya tidak terima dengan kesimpulannya Bang. Jadi boleh kita membuat hipotesis, tetapi kita tidak boleh membuat satu konklusi di situ. Jadi misalnya boleh Mbak Malinda ngomong kalau jangan-jangan, ya semua orang boleh berasumsi seperti itu, jangan-jangan. Tetapi ketika asumsi itu kita masukkan menjadi sebuah kesimpulan, misalnya jangan-jangan mereka yang membom begitu. Nah kata membom itu saya pikir semua agama nggak mengajarkan kita untuk ini ya, untuk melakukan pengeboman atau aksi teroris seperti itu, baik di Islam maupun agama lain nggak ada yang mengajarkan seperti itu. Soalnya kan menurut ajaran agama saya pikir semua agama mengajarkan kebaikan, bukan saling bom begitu. Kemudian kayak atribut muslim, aku tadinya biasa aja, mungkin orang yang tersesat yang seperti itu, bukan Islam kan nggak ngajarin ke sana. Tapi ngelihat dari penampilan si Bang Roti tadi, aku jadi langsung berpikiran sendiri, oh berarti mereka ngejiplak apa yang orang muslim lakukan gitu. Terus dia seperti abang tadi, kalau dia mencuri dalam keadaan berpeci tapi agamanya Kristen, yang disalahin pasti orang muslim, padahal agama dia Kristen. Dan seperti itu si abang Roti tadi pakai atribut muslim, dia tapi ngakunya Kristen, aku jadi berasumsi wah jangan-jangan Sami yang bikin keributan, orang dipakein baju muslim tapi bikin keributan gitu, sebenarnya bukan orang muslim sendiri. Aku malah jadi berpikiran ke sana gara-gara si Roti tadi itu berpenampilan seperti orang muslim tadi itu. Iya benar itu. Ya nanti kita bahas Bu, biar Nula dulu, nanti saya ikutan bahas juga menanggapi. Silakan Bang Nula. Ya Mbak, itu saya setuju kok sama Mbak Malinda. Kalau misalnya saya memposisikan diri saya sebagai orang Kristen, kemudian ada orang Islam yang misalnya mengenakan kalung salib, kemudian dia mencuri atau dia membunuh di depan saya atau membunuh orang di sekitar tetangga atau di lingkungan hidup saya begitu, lingkungan tinggal saya. Nah, saya kan bisa beranggapan, oh itu orang Kristen itu yang membunuh, pasti itu Mbak. Nah, jadi memang hal-hal semacam itu memang benar, kita wajar saja berpikiran seperti Mbaknya itu. Cuma yang saya tanggapi itu masalah kesimpulannya Mbak, kita boleh berhipotesis tapi jangan langsung merujuk ke kesimpulan begitu Bang. Begitu Mbak Malinda ya. Kemudian untuk masalah ini seperti kerudung jilbab ya begitu ya Mbak, itu gini Mbak, mungkin dalam saya nggak ngerti, belum terlalu ngerti untuk masalah akidah dalam Islam ya, soalnya saya bukan agama Islam. Jadi kebetulan saya itu saya ini banyak sekali teman muslim, banyak sekali teman saya muslim. Saya ini berteman dengan siapapun, saya nggak pandang agamanya apa. Saya itu bahkan sampai teman saya yang lagi sholat, saya ikut masuk ke masjid Bang, beneran. Saya ikut masuk ke masjid. Ya, jadi bukan di sini saya bukan mau bilang kalau saya itu menyalahi aturan dalam Islam, dalam agama Islam atau apa, enggak. Tapi untuk masalah toleransi saya dengan teman-teman saya itu saya bahkan sampai teman saya itu sholat, saya pun ikut masuk ke masjid tapi saya duduk di belakang.
saya temani teman saya itu pergi sholat gitu Bang. Jadi kadang saya berpikir kalau misalnya selama saya berteman, bergaul dengan banyak teman-teman saya yang muslim, bahkan ada saudara-saudara juga yang muslim, tapi saya nggak menjadi muslim begitu. Maksudnya dengan melihat tata cara Islam, teman-teman muslim beribadah apa semuanya. Nah, tetapi itu tidak bisa membuat saya pun untuk segampang itu mau pindah ke Islam, karena kan ini menyangkut Tuhan. Untuk kita mau masuk ke suatu agama itu Tuhan yang akan menggerakkan hati kita, Pak. Jadi dengan tujuan memakai atribut muslim, tujuannya biar apa gitu? Oh iya. Maksud saya itu untuk memakai atribut muslim, ya menurut saya mungkin saja. Ini menurut asumsi saya aja ya. Kalau misalnya saya salah silakan dikoreksi, Pak. Nah, itu menurut saya aja mungkin saja mereka ingin untuk berpenampilan begitu aja. Maksudnya maksudnya mungkin mereka nyaman dengan penampilannya yang seperti itu. Nah, saya nggak tahu mungkin ada maksud lain di belakang itu ya, saya nggak tahu. Oke. Udah tangkap poinnya. Saya kan usah tunggu apa yang mau disampaikan. Iya. Ya setuju. Bu Malinda tolong di-mute dulu. Double saya suaranya. Makasih. Saya setuju sama Bang Nola ya, bahwa terong iris itu tidak beragama. Jadi tidak bisa kita disematkan seperti itu. Ketika perang antara Katolik dengan Protestan di Great Britain atau Britania Raya, Irlandia Utara itu kan Katolik. Mereka juga melakukan pengeboman tuh di kota-kota London dan sekitarnya ya. Nggak ada satupun orang menyebut terong iris Katolik, nggak ada. Tapi kalau Islam begitu cepatnya tuh ya, orang yang mau membela tanah airnya karena perampasan tanah juga dibilangnya langsung tuh terong iris. Tapi ketika mereka melakukan, nggak ada satupun media yang bicara. Nah, inilah fungsinya keadilan ya. Tidak ada agama yang mengajarkan orang tidak bersalah tanpa salah dibunuh gitu ya. Nah, kemudian mengenai ini teman-teman harus tahu FFO ya. FFO itu singkatan dari False Flag Operation. Berapa banyak peristiwa-peristiwa terong iris munculnya tuh kayak jamur ketika hujan, udah itu hilang, udah itu menguap, nggak pernah terselesaikan. Andai saja pemerintah meminta bantuan kepada umat Islam yang mayoritas, hei umat Islam, tolong nih, ada beberapa ekor yang selalu mengganggu keamanan dan ketentraman umat beragama. Sebut aja, pampang aja tuh yang mereka curigai. Saya yakin nggak sampai 3 hari selesai itu urusan. Ya, karena yang terjadi apa? False flag operation itu awal mulanya adalah ketika di pelabuhan laut waktu zaman dulu ya, masih pakai kapal layar, itu kapal-kapal Inggris lagi berlabuh tuh. Nah, Perancis datang mengibarkan bendera Inggris. Nah, itu disebutnya false flag, bendera palsu, operasi bendera palsu. Ketika dilihat dari pelabuhan, oh kawan itu yang datang. Nah, sampai di sana mereka belum siap, dihajar semua pakai meriam, tenggelam, baru dia kibarkan bendera aslinya, bendera Perancis. Itu asal muasalnya dari kita. Ketika Jerman mau menyerbu Polandia juga gitu. Ya, mereka berpakaian, orang-orang penjara itu yang mau dihukum mati dipakein baju-baju tentara Polandia. Jadi ditembakin seolah-olah yang memulai perang Polandia nyebrang perbatasan. Itu justifikasi untuk masuk menyerang Polandia. Itu namanya false flag operation. Nah, kalau ada orang memakai atribut Islam, bertingkah laku seperti Islam, tapi terus kemudian pakai bom panci yang bunyinya cuma begitu doang, atau orang yang ditipu, tolong anterin dong paket ini
ke gereja sana, sampai sana diledakkan. Jadi segala teori itu bisa saja terjadi. Nah, tapi seandainya pemerintah ya minta bantuan rakyat, sama ketika dulu Bung Karno meminta bantuan rakyat, digelorakan oleh Gubernur Jawa Timur dan Bung Tomo untuk melawan pasukan sekutu yang di dalamnya bonceng anjing Mika, tentara-tentara Belanda dan Kenil, KL dan Kenil. Itu bergelora itu semua. Ya, jadi kita harus sadari bahwa umat Islam sebenarnya itu garda terdepan dalam menjaga NKRI. Juga menjadi founding fathers panitia 9 ketika mau mencetuskan konstitusi kita, itu panitia 9, 5 dari ulama-ulama tuh, sisanya nasionalis. Dan kita juga masih legowo untuk tidak menjadikan Indonesia ini negara agama. Padahal Piagam Jakarta itu nomor satunya menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, tapi karena toleransi dibuang jadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu dari situ. Nah, framing-framing seperti inilah yang harus kita, itu Bang Yan minta naik tuh Yans M3 host. Oke. Framing-framing seperti inilah yang dari media-media harus kita berantas ya. Jangan sampai Islam di framing negatif gitu. Nah, mengenai penyebaran, ada undang-undangnya, tidak boleh menyebarkan agama pada orang yang sudah memeluk agama. Artinya apa? Kalau misalnya saya lagi ngopi nih bareng teman yang Kristen, dia menceritakan agamanya, itu bukan penyebaran agama. Penyebaran agama itu door to door, kemudian menyebarkan pamflet, termasuk di tempat bencana, masih tenda 100 tapi sebut gerejanya, masih besek, di dalamnya ada pamflet-pamflet pengajaran-pengajaran kekristenan. Itu tidak boleh. Kemanusiaan harus kemanusiaan, tidak boleh ada unsur menyebarkan agama. Gua sama temen-temen ya itu nggak pernah tuh nanya, Suret, agama lu apa? Islam. Oh sorry, gue dari Katolik, lu nggak gue bantu. Nggak begitu. Kemanusiaan tidak memandang suku, agama, dan ras gitu. Host, dan bye lagi dong. Ya, selamat pagi ya Bang yang kami silakan perkenalkan diri dulu, agamanya apa. Kalau Kristen langsung saya persilakan, mungkin ada yang mau ditanggapi tadi dari diskusi yang berkembang. Silakan. Kayaknya Bang Yan sini perlu kita salibkan nih sebelum dia ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak lahir sampai saat ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami Muslim. Oke. Ya, ini Mbak Ustadz Unggul, Bang Suret tahu saya tuh, Bang Erwin, Sumprul itu tahu. Oke, pertama tadi ada perkataan si siapa namanya, roti jelai ya. Saya dengar loh, makanya dari tadi saya mau naik. Di dalam undang-undang ada jelas, di dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya itu ada SKB 3 menteri, SKB menteri. Coba Anda nanti saya akan lihat pasal 4 itu tidak boleh memakai atribut-atribut yang menyerupai ajaran-ajaran saat satunya itu, termasuk di Undang-Undang ITE saat ini. Nah, saya tadi keluar, saya masuk ke ini, Ustadz Tunggul, ke tempatnya roti jelai itu. Saya dengerin di bawah, saya rekam delik yang dia katakan, bagaimana dia menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran, termasuk hadis, beberapa hadis tadi. Alhamdulillah saya rekam. Ini kalau teman-teman ada yang mau melapor di daerah Papua, silakan datanya di saya kasih unsur barang siapa dengan sengaja ini, silakan minta ke saya bukan siapa-siapa, tapi insya Allah mudah-mudahan pakai baju Shopee. Ini udah kenal Bang Ustadz Tunggul. Terus yang selanjutnya tadi tentang siapa PPJ dan pipis jahat ya sama Yuni, itu bukan urusan kita lah, kecil itu. Kasih bocorannya dong, si roti jelai ngomong apaan yang direkam, bocorannya aja, kisi-kisinya. Ini di tempat ini, di handphone ini saya cukup hanya beberapa menit.
Iya, apa dia kasih kisi-kisinya maksudnya ya, secara garis besar dia menyatakan dia memelintir ayat-ayat Al-Quran atau dia memelintir hadis. Hadis Al-Quran pun ada tentang sumpah terhadap atin, kan gitu ya, dari surat Atin. Iya. Itu ya kalau cuma sekedar pakaian sih bisa jadi juga kan orang-orang Syiah, orang-orang yang aliran sekte-sekte di luar Ahlussunnah wal Jamaah juga bisa, banyak kemungkinan itu. ya. Ini teman-teman nggak apa-apa, nanti insya Allah lah ya, data kami akan kelola dulu sesuai dengan yang ada itu filenya, supaya disatuin gitu, supaya nyambung ya. Ya, Bang Yas, roti kehidupan kejadiannya tadi ya? Ini masih saya udah cukup, dia open camp. Dia pakai atribut kopi. Iya, walaupun nggak itulah dia yang menjadi masalah. Itu yang berbahaya ketika netizen menonton itu seolah-olah dia itu adalah Muslim, kemudian mempelintir-pelintir ayat Al-Quran, seolah-olah Al-Quran itu salah. Beda halnya kalau dia menggunakan identitas Kristen, kemudian dia mempelajari Islam, itu nggak ada persoalan. Ya, Dan dari soal ketika dia menggunakan atribut Islam, dia mempelintir-pelintir ayat Al-Quran, di situ persoalan hukumnya. Saya kira itu kasus hukum itu. Dan memang dia misionaris, ya. Dia misionaris satu. Nah, berarti masuk ke dalam judul tuh, host. Dia misionaris radikal golongannya. Iya. Ya. Terus yang keduanya, dia lupa bahwa Indonesia ini punya undang-undang 156 KUHP, 156A, dan satu yang harus kita tahu bahwa pasal 1 Undang-Undang MPRS 1946 itu masih berlaku sampai saat ini loh. Tidak boleh menafsirkan pokok-pokok dalam ajaran sesuatu agama apapun, termasuk kita, misalkan kita bahas Bible, ya kita bacain aja, nggak usah nafsirkan gitu ya. Makanya kalau saya monolog, Ustaz Unggul monolog, kritik teks, kita kritik teks, bukan ini. Nah, dia nggak bisa kritik teks tentang Al-Quran, dia hanya menerjemahkan. Terjemahannya tahu sendiri. Nah, betul. Karena aku sedikit nambahin Kang Yan, ya sedikit nambahin ya, saya sedikit mumpung belum jauh. Teman-teman, terutama debater-debater ya, mohon maaf yang baru-baru muncul, jangan pernah berarti nggak boleh ya. Sebagaimana kita juga tidak mau ketika ayat Al-Quran diartikan apalagi ditafsirkan oleh orang kafir, nggak boleh teman-teman. Jadi kita cukup melakukan kritik teks saja, itu akan bonyok kok mereka ya, dengan terdapatnya kontradiksi yang terdiri dari 5 elemen. Ayat-ayatnya bertentangan, gampang diapalin nih, kontradiksi kan bertentangan, minus plus, ada ayat-ayat yang dikurangkan plus ditambahkan, kemudian disisip-sisipkan, kemudian ayat-ayat kembar. Itu aja tuh, jangan mengartikan berarti ini nggak boleh teman-teman ya. Itu dari sisi pengajaran Islam, kita tidak boleh mengartikan kecuali bersandarkan kepada Al-Quran. Misalnya Al-Quran mengatakan mereka telah mengubah-ubah, lalu mengatakan ini dari Tuhan untuk keuntungan yang sedikit. Nah, kita cari buktinya tuh. Makanya ketika kita membuktikan di Alkitab Sabda ratusan catatan ayat ini tidak asli, nah itu tuh kebenaran Al-Quran ya. Kemudian tadi Bang Yan udah menyebutkan ada undang-undangnya dilarang mentafsirkan kitabnya orang lain. Lanjut Bang Yan, standby. Nah, dalam Al-Quran jelas apa yang Al-Quran itu ya, tulisan Arab itu Al-Quran gitu, bukan terjemahannya. Ini yang salah ya. Ini bos ini tadi Kristen atau Muslim ya, Bang? Saudara kita Kristiani. Kristen, enggak apa-apa, supaya pembelajaran juga. Di dalam supaya tahu Al-Quran itu ya bahasa Bismillahirrahmanirrahim, itu Al-Quran tuh. Kalau dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu terjemahan, itu bukan Al-Quran. Saya yang ngomong kalau ini. Nah, tafsiran Al-Quran ada jelas, ada beberapa hal. Ya, ada tafsiran, ada Jalalain, ada tafsir siapa? Pak Ustadz, lupa lagi saya. Astagfirullahaladzim, saking gua pengen ngomong keras itu loh. Ibnu Katsir, banyak lah pokoknya lah. Ya. Nah,
kita tidak berbantahan, tapi maknanya sama semua gitu loh, Iwan Villa. Berbeda dengan mereka. Kita dikasih tafsiran otoritas kekristenan, kayak itu Henry, Yerusalem. Kita bisa mempertanggungjawabkan waktu kita menafsirkan itu, kita pakai otoritas mereka dan tidak menafsirkan di dalam penafsiran. Di situ misalkan salah satu ayat misalkan ya, di situ ayat ini tidak asli. Itu bukan kami yang ngomong gitu loh. Itu Iwan bilang. Jadi kita harus cerdas, pintar, muslim, dan mudah-mudahan teman-teman di Kristen pun bisa memaknain dengan baik. Bukan kita benci, jangan rasa ada benci, jangan sampai sekali-kali kebencianmu menghilangkan rasa adilmu gitu. Itu aja Iwan pernah. Cuman alhamdulillah nanti ya, nanti saya ditransfer dulu Bang. Kita buka-bukaan aja enggak apa-apa. Oke ya. Kita buka-bukaan mau di komal saya, di komal Abang, di komal siapapun, di Ustaz Tunggul, kita buka aja enggak apa-apa. Kita reaction apa yang dia sebutkan ayatnya, kita reaction aja. Ya. Ya, oke. Nanti untuk LP-nya misalkan ada yang mau lapor emang enggak? Silahkan. Ya. Ini karena delik umum, siapapun boleh. Bukan delik aduan ya, delik umum di Jelai ini. Lanjut Bang. Terima kasih. Oke, baik. Ini ada apa? Terima kasih banyak itu informasinya banyak dan data-data yang didokumentasikan ya. Saya kira itu bisa menjadi apa dasar kita untuk berbuat apakah kita mau melapor atau tidak melapor. Tapi itu nanti apa urusan internal gitu. Ada tamu kita Pak Jonas dengan Pak Lord ini. Saya sapa dulu Pak Lord. Mohon izin diperkenalkan dari Kristiani apa Hindu atau baca ya, Pak Lord. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak dulu ya Pak Lord ya Muslim. Ya Pak Jonas, Pak Haji Jonas. Ya, ini teman-teman semua. Ya. Diskusi ya. Bos, thank you teman-teman. Mari lanjut. Ya, ini tema kita ini Pak Haji Jonas, Pak apa misionaris radikal ya kan? Ini tadi berangkat dari apa fenomena roti kehidupan tadi naik di komal kami, kemudian open camp dan menggunakan atribut budaya Islam gitu kan. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena lain yang kita perbincangkan, katakanlah Mikana dan siapa lagi satunya itu juga menggunakan atribut seperti itu. Inilah yang kemudian menjadi bahan diskusi kita tentang misionaris radikal ya, bukan misionarisnya ya, ini misionaris radikal. Misionaris saya kira itu penting ya. Islam, Kristen itu sama-sama agama misionaris, agama syiar, tetapi juga kita tidak boleh menutup mata bahwa ada oknum-oknum yang menjadi pelaku dari misionaris radikal itu. Silakan tanggapannya Pak Jonas. Ya begini ya, terima kasih ya. Jadi begini, saya juga kurang tahu sebenarnya latar belakang dari mereka. Kalau nggak salah, kalau yang roti kehidupan ini dari Muslim kalau tidak salah dia. Ya, kalau salah, bukan salah ya? Salah Pak, salah. Salah ya. Salah. Kalau nggak salah, saya dengarnya kalau nggak salah dia dari Muslim dia. Ya, salah. Karena begini, salah. Pak Jonas, begini. Saya kira sangat wajar itu Pak Jonas salah tangkap seperti itu karena kenapa? Memang itulah tujuan dia itu menggunakan atribut Muslim. Kemudian ingin merusak Islam dari dalam. Itulah misionaris radikal itu. Itu persoalannya. Iya betul-betul setuju gini Jiko. Cuma maksud saya dia terbiasa dengan waktu di agama lamanya Muslim. Kalau tidak salah nih dia. Gini Bang. Baru sekarang jadi Kristen. Sebentar Bang, salah satu gini Bang, gini bentar Bang Jones. Waktu dia istighfar, la ilaha illallah, dengar dulu Bang, supaya jelas ya. Kan saya ditanya Jiko, saya harus bernarasi. Iya sebentar, supaya Abang juga punya landasan gitu loh Bang. Enggak ada landasan, kamu nggak bisa. Jiko tolong Jiko. Anda siapa Anda? Kita kasih kesempatan aja dulu. Anda roti kehidupan itu orang Papua kan? Jangan dia gerombolan KKB kali ini. Pak. Bukan mau alap ya. Iya. Begini, kita kasih aja kesempatan. Kalau mau alap dia tahu baca Quran gitu loh. Silakan Pak Jonas. Nanti teman-teman Muslim saya berikan waktu untuk menanggapi. Silakan Pak Jonas. Tolong beradab. Baik. Silakan. Ini teman saya Jiko di paling dia tahu banget dia udah pakar lah kalau cuma soal diskusi begini mah dia. Ya paham ya tenang. Jadi saya cuma mau sampaikan kemungkinan ini orang kan kayak saya lihat kalau nggak salah dia pernah debat sama Hardiansa juga itu, sama Hardiansa sama Nandar. Saya lihat itu. Nah,
kayaknya dia pernah jadi Muslim, terus dia ke Kristen. Mungkin dia masih memakai atribut yang lama gitu loh. Dia masih jenggotnya panjang, pakai kopiah, ya itu. Makanya dia masih pakai tradisi lama. Nah kalau soal misalnya, itu memang di dalam kekristenan ada dibilang tudung, ada ayatnya. Suaranya kecil, Pak John. Pak John, suaranya kecil. Sorry. Oke, saya gedein dulu. Udah ya, clear ya. Oke. Ya, jadi kalau di sana ini ada ayatnya memang perempuan itu harus menggunakan tudung sebenarnya. Tapi tudungnya model seperti apa? Nah ini saya juga, ya saya nggak pernah pakai juga kayak gituan ya. Cuman saya melihat ya mungkin boleh-boleh saja bahwa dia pakai seperti itu. Karena memang di ayat Alkitab ada penggunaan tudung untuk wanita. Nah itu bagaimana dipersepsikan oleh Mikana personnya? Karena banyak juga teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen yang perempuan tidak memakai tudung itu juga, dan itu dibenarkan juga gitu loh. Nah ini kebetulan dia seorang penginjil ya, atau misionaris. Nah ini dia pakai, ya sementara dia pakai seperti itu, memang terlihat akan confuse ya, apakah dia Muslim, apakah dia Kristen. Emang terlihat seperti itu, tetapi sandaran ayatnya di kekristenan untuk tudung ada untuk wanita itu. Kalau untuk yang si roti kehidupan memang tidak ada ayatnya. Nah saya nggak tahu niat dia ya. Kalau saya sih bilang ya seharusnya tidak boleh seperti itu. Harusnya ya kamu dakwah ya, apa kamu mau misionaris, mau menceramah atau mau menginjili, ya pakai aja gaya kamu yang sesungguhnya apa ya gitu, seperti itu. Tetapi kalau Mikana memang itu ada ayat yang disandarkan untuk wanita. Makanya para biarawati juga memakai hal yang sama, cuman model saja yang berbeda. Nah, itulah kira-kira Bang Diko sementara. Terima kasih. Iya. Oke, langsung Bang Lord tadi menimpali, silakan saya kasih waktu. Pak Lord. Oke, makasih. Jadi gini, Bang John ya, untuk pakaian itu memang budaya gitu ya. Jadi untuk Muslim di Indonesia atau Muslimah di Indonesia dari zaman dulu ya, yang namanya songkok itu pakaian orang Islam. Dan sampai hari ini pun belum ada aku berani lihat orang Kristen, orang Katolik itu berani menampakkan identitas terang-terangan, macam keningnya disalib gitu. Biar dia nampakkan biar pede gitu. Jangan nyamar-nyamar kayak gitu. Nah kedua tentang perempuan berkerudung itu betul, ya kan? Tapi di Indonesia ini kerudung itu udah pakaian budaya. Kaum muslimin di Indonesia dari zaman dulu lagi, dari zaman Belanda ada pakai kerudung. Nah Kristen-Kristen yang datang itu di sini dari Belanda sana, kayak nyonya-nyonya Belanda tuh kan nggak pernah dia pakai kerudung. Nah di Katolik memang ada sebagian biarawati itu, tapi kerudungnya pendek. Nah kalau di Protestan itu tidak ada, maksudnya seperti itu. Jadi jangan, kalau betul kalau mau nyiarkan agama kau, siarkanlah, ya kan? Jangan nak pakai kerudung, jangan nak pakai apa lalu berdalih dengan surat Korintus. Tahu saya tuh surat tuh, ya kan? Karena di situ lebih keras lagi. Kalau perempuan Kristen tuh mau patuh dengan ayat itu, kalau tidak mau pakai kerudung, botakkan rambutnya tuh, cukur kau punya rambut, gitu loh. Tapi untuk kepentingan perut kayak Mikana tuh, dia nyamar kayak gitu. Sama dengan tadi itu roti itu pakai songkok putih lah tuh. Itu sebagian kami mengatakan bahwa itu sangat saklar tuh, songkok aji itu mahal tuh. Nah gitu. Nah, songkok hitam, ada songkok putih gitu. Ya. Jadi makanya tadi saya bilang untuk menyebarkan agama ini, kalau dengan kejujuran tuh tidak laku ke Kristen, gitu. Kan gitu. Makanya dengan cara apapun boleh gitu loh. Contohnya seperti di Filipi 1:18 ada legalitasnya loh untuk melakukan seperti itu. Di Roma 3 nomor 7 kan gitu. Jadi banyak cara mereka untuk seperti itu. Begitu untuk sesuatu itu tadi dibilangnya oh gini kan, mempelintir sana sini, sementara mereka tidak memahami asma'ul Al-Quran itu seperti apa. Jangan kan itu, jangan-jangan membaca huruf hijaiyah aja tidak ngerti gitu. Ya. Kemudian juga otoritas orang itu siapa gitu. Apakah dia pendeta, apakah dia apa kan gitu. Makanya tadi judulnya kan bagus tuh, misionaris radikal gitu kan. Nah, orang-orang seperti inilah yang membuat kita nanti tidak nyaman gitu. Ya kan? Mengadu domba gitu. Makanya aku sering bilang jangan-jangan mereka ini hanya numpang di Kristen hanya untuk mengamankan diri karena ada dendam politik kepada Islam. Pasca tragedi tahun 1965, John, aku bilang kalau gitu. Karena setelah pasca itu banyak tuh orang-orang Palu Aret itu, Aret Palu, eksodus besar-besaran ke Kristen.
Maka sampailah Kristen itu mencapai hampir 10%, lebih 10%. Dari sebelumnya tidak sampai 1% pada zaman Belanda dulu. Pasca 65, sekali lagi, ya, antara tahun 70 dengan 90-an, melonjaklah Kristen ini menjadi lebih kurang 10%. Nah, bayangkan tuh, berapa juta yang masuk situ. Rupanya orang-orang Palu Arit, ya, yang pindah, yang ditampung sama gereja pada waktu itu. Ya. Nah, mereka ini yang dendam politik, ya, yang dendam politik kepada Islam. Makanya narasi-narasi mereka yang radikal nih kan. Nah, coba tengok, ada enggak dia menyampaikan ajaran Kristen tuh, yang katanya ajaran kasih? Mungkin kau kan lihat John di komal-komal Kristen itu yang radikal itu, ya kan? Kebencian yang ditanamkan. Sementara dengan indahnya ajaran kasih. Cintailah musuhmu, berdoalah untuk musuhmu. Pret, tai anjing. Lanjut, standby go. Iya. Mungkin Ibu Bos dulu sebelum saya ke Muslim. Ibu Bos ada yang mau disampaikan sebelum ke Bang Suret? Ya, silakan. Ya, saya nggak mau banyak komen lah. Saya lebih senang memberitakan hal-hal yang baik daripada hanya membahas masalah keburukan, kejelekan, kebencian. Karena mau sampai kiamat pun yang namanya keburukan dan kejahatan itu tetap ada. Jadi masa kita mau menambahkan lagi dengan hal-hal pembicaraan di Komal ini, itu saya pikir dari tadi kita ngomong tidak menguatkan, tidak mengedukasi, dan bukan membuat kita menjadi orang yang lebih teduh dan tenang. Justru membakar semangat saya untuk jadi mengkotak-kotakan saya dengan orang yang berbeda gitu loh. Dari tadi saya ingin sekali mendengarkan salah satu narasi yang mengademkan gitu loh. Kita boleh bersiar, kita boleh berdakwah, silakan dakwakanlah masing-masing keimanan kita dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kalau kita mau berbicara hal-hal yang buruk, dari semua pihak yang beragama itu pernah melakukan hal-hal yang tidak baik juga gitu loh. Jadi saya di sini tidak mau berkomentar lebih banyak. Saya sebenarnya nongkrong di sini ingin mendapatkan suatu edukasi yang bisa menenangkan di tengah dunia yang sekarang ini sedang dalam keadaan semaput, ya kan. Tapi di sini justru saya mendapatkan apa ya? Semangat yang berbeda, artinya semangat yang semakin membuat saya menjadi hipokrit gitu, menjadi orang yang lebih kayak katak dalam tempurung. Harusnya saya berpikiran lebih luas lagi gitu loh. Jadi saya pikir di sini kita sebagai narasumber yang dewasa, yang sudah berumur, pastinya ingin hidup damai dan tentram. Walaupun kita silakan, kita mengakui bahwa agama keimanan yang kita percaya itu adalah agama Syiah. Ya, dakwakanlah, siarkanlah dengan hal-hal yang baik. Beritakanlah apa yang menjadi keunggulan di agama kita masing-masing. Janji apa yang diberikan oleh Tuhan kita masing-masing, itu saja. Jadi kalau masalah orang mau murtad, orang mau mualaf, ya itu kembali lagi kepada pilihan pribadi masing-masing, tidak bisa kita komentari karena sampai kiamat fenomena ini akan terus ada. Jadi itu aja sih Bang yang mau saya sampaikan. Silakan dilanjut. Saya kira saya sepakat, idealnya begitu ya. Cuman kan prakteknya tidak demikian, terutama debater-debater Kristen ini memang banyak yang curang, tidak fair lah begitu berdialog. Tapi nggak apa-apa, Bang Suret silakan. Nanti ya setelah itu ke Ustadz Tunggul, kemudian Bang Jans, Bang Erwin, semuanya kita kasih kesempatan. Silakan, Bang Suret. Bu Bos Islam apa Kristen? Kristiani sejati itu. Dia non blok dia itu. Dia tahu. Oke, jadi memang pembahasan ini sebetulnya mantap sih judulnya seperti ini. Justru yang membuat terusiknya umat Islam ini karena ada misionaris radikal ini. Kalau mereka itu misionarisnya itu benar ya, dengan cara yang baik, dia menyampaikan agamanya itu sesuai. Ya boleh jadilah kalau menurut Bibi Bos itu menyampaikannya dengan adem, tidak dengan cara menipu gitu ya. Nah, kalau dengan cara menipu, siapa sih orang yang mau ditipu? Kan begitu. Nah, dan apabila kita tahu ada orang penipu, marah tidak? Marah. Begitulah orang-orang mukmin yang tahu kayak Mikana itu ternyata Kristen, Lina Wijaya itu ternyata Kristen, Rotik Hidup ternyata Kristen, marah otomatis. Oh itu kan budaya, betul itu budaya dan itu
budaya identitas Muslim Indonesia. Kalau mereka pakai kebaya, kalau mereka pakai budaya suku, nggak diprotes sama orang, karena itu budaya suku bukan budaya agama, ya. Maka dari sini kita harus, umat Islam itu harus jeli, ya, terhadap mereka itu. Dan teman-teman kita yang Kristen seharusnya itu, bagaimana itu tanggapannya? Kenapa mereka melakukan seperti itu? Apakah dibenarkan di dalam ajaran yang kalian ikuti dengan cara menyamar seperti itu? Oh, kerudung ada di Alkitab, betul ada, tapi kan beda. Kerudung Kristen sama kerudung Islam beda. Semua pun paham itu. Oh, kerudung Kristen itu yang dipakai oleh biarawati. Lewat dia di tengah jalan, orang tahu, oh itu biarawati, Kristen, pakai kerudung memang, kan begitu. Begitu orang pakai jilbab, oh itu orang Islam, kenapa jilbab, gitu loh. Jadi yang kepingin saya tanggapan dari teman-teman Kristen, kenapa harus memakai kerudung, ya, yang itu jelas-jelas budaya khusus orang Islam Indonesia, ya. Lebih lengkap lagi ya, budaya khusus orang-orang Islam Indonesia. Kenapa harus seperti itu? Atau memang takut nggak laku atau kayak mana secara dakwahnya? Oke, saya menanggapi sedikit aja ya. Saya menanggapi sedikit aja narasi Bapak. Jadi begini, saya juga biasa kok sering bertemu juga dengan penceramah, ya kan, penceramah Pak Ustadz. Mereka juga memakai jas, mereka tidak berjanggut, mereka rapi, malah ganteng-ganteng lagi. Dengan keadaannya seperti itu, saya juga mengira dia pendeta, ternyata dia Pak Ustadz. Jadi bagaimana mereka? Iya, jadi kalau kita mau berbicara hal itu, Pak, itu tidak substansi dengan keimanan, karena ini emang jaket, emang jas pakaian khas Kristen, memang jas tuh pakaian khas Kristen gitu loh. Jenggot itu memang pakaian Kristen gitu. Iya. Jadi itu pakaian nasional, itu pakaian nasional, ya. Sama dengan Ethiopia, itu juga pakaian nasional. Oke, kalau begitu apakah berkerudung juga pakaian Indonesia? Kan bukan, kalau kita mau berbicara gitu. Tapi pakaian khas kaum muslimin, pakaian khas kaum muslimin Indonesia. Pak, kalau kita berbicara kayak begitu, muslimin itu baru ada pada saat kapan, Pak? Saat Islam Muslim itu ada di dunia, Pak. Di dunia itu sejak kapan Muslim itu ada, Pak? Muslim itu dari mulai adanya dunia ini, Muslim itu udah ada. Muslim itu artinya orang yang berserah diri. Kalau kau tuh ya agama perampok abad ke-16, Martin Luther. Kau Protestan kau kan? Kau Protestan kan? Protestan abad ke-16. Jangan bertengkar sama ku lawan kau. Biar kau perempuan. Iya, saya tidak mau melawan. Kondisi, ya, kita jaga ini. Saya enggak, sebentar Bang. Jadi gini, saya tidak mau melawan. Saya tidak biasa juga berdebat kusir seperti itu. Kita di sini berbicara sesuai fakta dan dengan cara yang baik-baik, ya. Tidak untuk berantem atau bertengkar, apalagi sampai ngancem-ngancem dan gontok-gontokan, ya. Jadi itu adab lebih penting daripada agama, ya. Jadi di sini kita menunjukkan adab. Adab itu lebih tinggi, karena untuk mempelajari agama juga diperlukan ilmu. Seperti itu. Juga ya, silakan dilanjut. Oke, saya tambahkan ya. Saya tambahkan jika dikit mau pamit. Oh iya, boleh. Setelah itu Ustaz Unggul nanti saya persilakan untuk memberikan pencerahan. Silakan Pak Jonas. Saya cuma tambahkan sedikit aja. Ya benar, tadi nggak substansi sebenarnya, karena ketika di ayat Korintus tadi sudah disampaikannya, pada Bang siapa tadi udah nyampaikan di Korintus, ada di 1 Korintus tadi, ya. Jadi menurut saya kalau di perempuan ada sandaran ayatnya, jadi clear dia pakai itu boleh. Nah, bahwa dia seperti apa itu cuma gaya busana, ya, seperti apa. Nah, itu kebetulan mirip dengan apa yang katanya teman-teman, ya, itu memang mirip. Kalau yang perempuan, ya, nah itu sandaran ayatnya ada. Untuk yang laki-laki saya nggak ngerti, ya, dia budayanya gimana itu, ya, saya juga nggak ngerti. Tetapi kalau jenggot panjang kan juga bukan berarti ini, yang mungkin kopiah, tapi nggak selalu dia, saya kira biasa aja. Kalau saya dari keduanya itu ke radikal itu, saya kira nggak juga, biasa aja gitu loh. Nah, tadi benar sih Batini, saya kira bagusnya dan narasumber Batini di sini. Dia bisa menjelaskan. Tadi betul, saya setuju. Tidak substansi buat keimanan sebenarnya. Karena keimanan kita ya clear.
Kamu mau menyembah Allah yang benar, ya sudah, sembah aja Allah kamu yang benar, baik dan benar, sholat yang benar, kan gitu. Yang penting itu, bukan soal yang lain-lain, itu gak substansi gitu. Clear. Oke, saya kira itu aja penambahan dari saya. Kepada narasinya Mbak Tini, sudah ada narasumber Kristen yang ciamik. Oke, lanjut saja, saya pamit dulu, ada panggilan soalnya. Thank you ya. Oke, semua. Makanya Pak Jonas ya. Silakan Ustaz Unggul. Ustaz Unggul monitor. Open mic. Ya, Bang Jams mungkin ada yang mau disampaikan. Bang Erwin monitor nggak nih? Bang Erwin? Oke, sebentar. Ini saya ngomong dulu. Jadi gini, kita hidup di Indonesia, bukan negeri luar. Kita harus tahu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berada. Tadi ada SKB saya sebutkan, yang menyerupai. Sekarang pertanyaan saya, baju adat di Indonesia ini apa coba? Kan bermacam-macam. Ada kopiah ada. Tidak ada, itu dulu. Sebentar, satu. Kita belum ke segi hukum ya. Yang kedua, di dalam undang-undang, jelas Undang-Undang nomor 1 PNPS tadi saya sebutkan, nomor 1965 ayat 1 disebutkan, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan nih, atau mengusahakan dukungan umum. Mengusahakan ini macam-macam penafsirannya nanti. Untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, bukan di luar negeri, di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Jelas ya? Itu undang-undangnya. Oke, kita baru ke delik saya bilang. Beberapa unsur yang harus kita tahu. Satu, mensria atau niat. Yang kedua, aktorius, kelakuan kemudian. Sekarang si roti jelai ini dia pakai kopiah, pakai itu untuk apa? Oh, hanya untuk gaya-gayaan. Oke. Nawaitunya akan terbukti setelah dia melakukan apa. Inilah yang video saya sebutin. Aduh, ini bisa nggak ya? Teman-teman, nah, dengar kan suaranya? Iya. Nah, saya akan buktikan. Nah, ini apa? Surat An-Namal nih. Nah, ayat 91. Kalian malu gitu ya. Harusnya kalian malu. Nah, aku ini siapa? Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah. Tuhan negeri Mekah yang dia telah menjadikan suci pada segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya mengatakan bahwa Muhammad dan kalian teman-teman Islam menyembah Allah negeri Mekah? Ya memang kenyataannya kalian menyembah Allah negeri Mekah, bukan Allah yang disembah oleh Oke, jelas ya. Saya segitu aja. Soalnya udah kesini udah marah saya sebenarnya. Iya. Itu mungkin videonya masih panjang ya. Dan poinnya begini Pak, saya tanggapi sedikit Bang Yan ya. Itu videonya itu dia menunjukkan identitas seorang muslim, seolah-olah nanti itu niatnya, nawaitunya itu adalah dia sebagai seorang muslim kemudian menjelaskan tafsir Al-Quran seolah-olah yang disampaikan itu adalah kebenaran, dan yang menyampaikan itu dia sebagai muslim karena menggunakan identitas seorang muslim. Di situ saya kira persoalan hukumnya, sehingga fakta ini, bukti ini itu bisa dijadikan dasar untuk membuat laporan di pihak yang berwajib. Saya kira ini apa namanya, bisa kita jadikan sebagai tindakan untuk mengedukasi supaya tidak ada lagi hal-hal yang demikian. Siar boleh, menyampaikan misi agama masing-masing itu wajib, itu ajaran agama. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan cara-cara yang beradab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini kita nggak tinggal di ruang hampa, kita tinggal hidup di Indonesia, kita diatur oleh hukum itu. Saya kira itu ya.
Makanya Iya, ini iya, Bang, Bang Bos, tidak. Bang Bos, Oke, ini sebentar, ya. Mbak. Begini, Sebentar, Dek saya Bos, sebentar. enggak, Bu Bos, sebentar. saya Bu Bos, sepakat. sebentar, Bu Bos. Saya ngomong dulu. Supaya ini saya untuk muslim-muslim ya. Terserah Anda mau dengar atau enggak ya. Saya khusus untuk saudara saya muslim. Anda kan saudara saya sebangsa. Satu, Bang. Di dalam delik itu ada namanya formil dan material, Bang. Formil ini apa? Identitas. Waktu KTP-nya Islam, oke, dia melakukan hal itu. Kesalahan walaupun Islam, waktu dia menafsirkan seenaknya, terus menghujat, itu kenapa? Karena tidak sesuai dengan pokok-pokok tafsiran dalam ajaran agama tersebut gitu. Yang kedua, baru materi, Bang. Material inilah apa yang dia lakukan dan sebagainya. Ini orang-orang hukum tahu, Bang. Kebanyakan orang hukum tahu sendiri, dari Kristen ada. Makanya kemarin kenapa nggak bisa terbebaskan si KC? Karena memang dasarnya udah salah menafsirkan. Begitu. Silakan Bu Bos. Jadi kita hidup Iya. jelas Iya, ya. makasih ya. Sebenarnya kalau saya secara pendapat saya pribadi juga saya kurang setuju ya dengan menggunakan jilbab lalu mensiarkan agama Kristen ya. Saya juga kaget pada awalnya. Tetapi terlepas dari segi itu saya tidak terlalu ambil pusing ya, karena ya mungkin kalau Anda yang berkeberatan ya silakan saja Anda yang menggugat gitu kan. Lalu saya cuma hanya mau menanggapi ini dengan Bapak yang dibawa. Tadi dia ada typing mengenai namanya juga binatang. Ya, binatang yang Bapak maksud tuh siapa, Pak? Gitu. Tolong dijawab aja nih Bapak yang dibawa nih yang baru naik. Silakan Pak Arung. Arung ini mau ajak berkelahi apa mau ajak kita perang atau mau apa sih Pak? Bahasa Bapak tuh dari tadi saya nggak ngomong apa-apa loh Pak di sini. Saya perasaan belum Bapak ngomong tadi ini. bilang itu Bapak typing di bawah. Bapak typing di bawah apa? Mana typing saya? Ya Allah, ya kan saya itu berdiskusi nggak pernah yang namanya menghujat, itu yang pertama. Nggak pernah typing yang kurang ajar loh. Dari dulu saya nggak pernah diskusi seperti itu. Makanya Ibu lihat nama dulu bagus-bagus Bu. Saya atau bukan gitu. Nama saya jelas Arung 21 loh. Aduh, wah, ya Ibu. Oh, soalnya tadi profilnya hampir sama, maaf tadi. Bahkan saya naik tuh dari tadi sebelum diizinkan host, saya dari dulu begitu, nggak pernah langsung bicara tanpa diizinin. Saya langsung mute dulu gitu Bu. Saya gitu kan. Ya, silakan aja tuh. Oh, dikirain yang tadi ya maaf ya, tadi dikirain yang tadi. Iya. Oke, langsung aja Bang Arung, apa yang mau disampaikan sebelum ke Bandar Ulat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Jadi begini, saya hanya menambahkan ya. Sebenarnya tidak ada masalah untuk teman-teman Kristen itu mau pakai kerudung atau apapun itu. Cuma kan begini Bu, yang kita takutkan adalah penyalahgunaannya itu. Dan bahkan kemarin tata cara berhijabnya si Mikana itu sudah di